Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, hari ini Ibu Lala sama Ibu Yuli akan mengadakan diseminasi budaya positif. Maka dengan itu mari kita beri motivasi supaya mereka sukses menjalani. Itu ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Mimin selaku wakil dari Kepala Sekolah, di mana beliau menghadiri tugas kami di sini untuk memaparkan tentang budaya positif. Salam dan hormat saya kepada semua guru yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan kegiatan kami ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu ibu-ibu semuanya di sini. Kami mengadakan kegiatan ini bagian dari program CGP Calon Guru Penggerak. Apa yang sudah kami terima, tugas kami adalah memaparkan kembali, memberikan kembali materi-materi ini kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kami. Adapun ini tentang budaya positif ini sudah kami terima di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang ini adalah bagian untuk memaparkan bagian dari budaya positif. Mari kita lihat dalam budaya positif ini ada materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi atau bagian dari 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ibu dan Bapak guru di sini ada kegiatan terlebih dahulu ya. Mohon diikuti dengan bersama. Bayangkan apabila Anda mempunyai 2 tangan dengan teman ya, tangan Anda, anggaplah kita bayangkan mempunyai sobekan kertas, di mana sobekan kertas itu dituliskan barang berharga. Barang berharga Anda disimpan di sebuah tangan, kemudian tangan Anda digenggam, barang tersebut digenggam dan dipegang sekuat mungkin, pegang barang berharga Anda, kemudian kepala sekuat-kuatnya. Setelah itu, teman Anda itu disuruh untuk membuka kepala yang Anda tadi pegang seerat-erat mungkin. Bisa dibayangkan? Bisa. Ya. Sekiranya Anda menggenggam barang yang digenggam tersebut dengan kuat, kemungkinan apa yang terjadi? Silakan, kira-kira Anda memegang sebuah genggaman barang berharga. Kira-kira apa yang akan terjadi?
Anda memegang sebuah harapan, sebuah barang berharga, kira-kira apa yang terjadi apabila teman Anda mencoba untuk membukanya, mencoba untuk ingin meraih? Silakan Priyanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Lala. Jika saya menggenggam atau menggenggam sesuatu yang saya anggap berharga, dengan semaksimal mungkin saya akan mempertahankan genggaman saya. Walaupun orang lain memaksa untuk membuka atau mengambil, saya akan mempertahankan karena saya merasa itu adalah hal yang berharga dalam hidup saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Priyanti. Ada lagi yang merasa apa sih nanti kalau barang yang berharga itu temannya ingin membuka dengan cara apa? Barangkali apa yang akan terjadi apabila Anda melihat suatu hal yang berharga terus temannya mencoba untuk membuka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menggenggam sesuatu yang berharga, kemudian ada teman saya yang meminta, ada dua kemungkinan, yang satu saya pertahankan, yang satu saya berikan. Tadi Bu Yanti sudah memberikan contoh yang akan dipertahankan. Saya akan mencoba memberikan apabila saya tahu teman saya itu lebih membutuhkan daripada saya. Saya akan membuka dan saya akan memberikan kepada teman saya. Begitu saja dia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ismi. Baik ya. Di sini jawaban yang terjadi adalah salah satu dari jawaban itu ada yang mempertahankan, ada yang memberikan. Dilihat dari para hikmah ya. Nah, di sini perubahan paradigma itu bisa dilihat dari teori kontrolnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi sebagai kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dilihat dari tadi, kejadian tadi, bisa dibayangkan ya. Yang pertama itu membayangkan bahwa barang itu berharga, kita tidak bisa memberikan secara langsung. Tetapi di sini melihat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dengan catatan bahwa barang itu selayaknya diberikan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sesuatu kesalahan. Teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat dibujuk tadi gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak cara ini, jadi pilihannya ada ya. Model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir menang, dua-duanya menang. Di sini menurut teori kontrol menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku kita mempunyai tujuan, ya, melalui teori-teori motivasi. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, ya. Berpikir menang-menang, berkolaborasi dan menciptakan konsensus, menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti dijelaskan posisi kontrol di sini. 1,
sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Melalui segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nanti di sini kita fokus tentang segitiga restitusi. Yang berikutnya realitas atau kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini garis bawahi kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, nanti ibu-ibu jangan sampai aneh atau baru mendengar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Langsung ke nilai-nilai kebajikan ini yang dikenal di dalam kurikulum baru kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin sudah bernyanyi ya, ibu guru kelas 1 2 sudah hafal nilai-nilai kebajikan. Bu Mel bisa nyanyinya kan kemarin Bu dan melihat. Ya, 1 2 3 belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini itu yang dinyanyikan adalah merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan. Berikutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teorinya motivasi perilaku manusia. Ada tadi motivasi eksternal, ada internal. Dilihat di sini motivasi eksternalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Contohnya pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu. Nah, ini apa itu restitusi? Tadi disebutkan segitiga restitusi. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini adalah restitusi itu adalah suatu proses untuk karakter yang lebih baik kepada anak dengan memperlakukan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sebagai cerminan kita sendiri supaya bisa lebih baik. Ciri-ciri restitusi ini ada 9. Nanti kita bahas lagi. Nah, yang terakhir, yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini tidak jauh dengan kesepakatan kelas yang sudah tertera. Nah, ibu bapak, kesepakatan kelas biasanya kalau dulu-dulu sudah menjadi tata tertib. Nah, itu tata tertib itu sudah bagian dari kesepakatan kelas. Tapi mulai sekarang setelah kita pelajari, tata tertib itu tidak langsung ditempel, ya. Tetapi pas masuk ajaran baru, kita membuat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sini
Mengapa tidak peraturan saja? Yang kita kenakan peraturan ya, peraturan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang tadi kita nilai-nilai kebajikan itu, kita tuangkan ke dalam keyakinan-keyakinan kelas. Tadi ada nilai apa? Berketuhanan, apalagi? Ya, berkebinekaan global, apalagi? Mandiri, gotong royong, berpikir kreatif. Nah, itu dituangkan ke dalam keyakinan kelas, bisa dibuat. Tidak harus menjadi suatu peraturan kelas atau tata tertib. Mulai sekarang mindset kita dirubah. Bukan lagi tata tertib kelas, tetapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas lebih tepatnya. Di antaranya di sini nih, dilihat dari ruang lingkupnya, peraturan kelas itu dimensinya lebih kecil dibanding dengan keyakinan kelas, tetapi tidak jauh dengan lingkungan positif yang mungkin ukuran atau isinya itu lebih mempengaruhi lebih luas, ya. Di mana lingkungan positif ini akan keyakinan kelasnya didukung oleh lingkungan positif. Di sini bisa dilihat peraturan lebih kecil. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang mana ibu bapak? Keyakinan kelas di antara dua ini datang tepat waktu, disangkut pautkan dengan nilai-nilai kebajikan. Hampir sama ya, hampir sama, tapi yang mana? Kira-kira yang mana? Yang mana? Yang putih apa yang hijau? Kenapa puisi memilih yang putih? Ya, di antaranya Nilai-nilai positif. ya, lebih ke nilai positifnya, lebih banyak yang putih ya. Ada semangatnya, ada pedulinya, ya, termasuk nilai kebajikan. Nah, nanti di dalam kegiatan keyakinan kelas ini dibuat suatu tabel. Tabelnya seperti ini. Kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas nanti ya. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan sebagai tanggung jawab dong, tidak harus disuruh, tetapi sudah kembali ke tempatnya. Contoh yang lain peraturan, dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Peraturan berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Ibu dan bapak pasti sering ya melihat ini di dalam tata tertib. Ya, sekarang diganti dengan cara menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, diganti menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Di dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kita tujuannya adalah kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran, itu tata tertib, ya. Tetapi kalau di dalam keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan nilai kebijakannya adalah bersabar. Peraturan menggunakan masker, keyakinannya menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinannya menjaga keselamatan dan keamanan. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Nah, di sini ada tindakan-tindakan guru. Salah satunya contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, biasanya guru-guru yang lama
10 tahun yang lalu ya seperti itu. Silakan catat di kertas dari atas sampai bawah. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, untuk sekarang tidak boleh dan ini sudah termasuk dalam hukuman. Jadi tindakan-tindakan itu ada yang termasuk hukuman, ada yang termasuk konsekuensi. Harus bisa membedakan apa yang mana yang termasuk hukuman, yang mana ke dalam termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi, bukan hukuman, ya. Contoh lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti ya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam sebagai hukuman. Jadi perbedaannya ada antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan. Karena hukuman itu anak membenci kedisiplinan, tapi dengan konsekuensi anak akan menghargai apa itu kedisiplinan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Baik ibu-ibu semuanya, saya lanjutkan materi keempat yaitu eksplorasi konsep. Baik ibu-ibu semuanya, masih semangat ya? Saya lanjutkan ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan ya ibu ya. Punya kebutuhan tidak? Punya tidak? Oh punya. Baik. Kebutuhannya apa saja coba? Bu Putri, Bu Ari, kebutuhan manusia itu apa saja sih? Kebutuhan makan. Makan. Kebutuhan hidup ya. Hidup ya. Iya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu diantaranya kasih sayang dan rasa diterima. Kita mempunyai rasa kasih sayang, sudah fitrahnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kasih sayang yang tertanam. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, ya, penguasaan, ada kesenangan dan juga kebebasan. Kesenangan tentunya sebagai manusia kita maunya bersenang-senang terus ya, tanpa mengenal kesedihan, kekurangan, dan kebebasan. Pengennya bebas, tapi tidak mungkin kita selalu bebas dan senang. Ini adalah kebutuhan dasar, 4 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ya. Dimana seorang guru itu posisi kontrolnya adalah ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Contoh berbuat sebagai penghukum, di antaranya menunjuk-nunjuk ya, menyakiti, menyindir. Kadang-kadang kita suka menunjuk-nunjuk, kamu itu harusnya begini ya, atau menyindir, menyakiti ya. Terus membuat orang yang salah. Contoh guru yang berbuat itu seperti menceramahi. Seharusnya kamu itu, nah seperti itu, sebagai posisi sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Ibu kecewa, kamu harus begini. Nah itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Posisinya. Yang berikutnya sebagai teman. Posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Jadi kita diajak sebagai teman. Posisi sebagai teman itu kepada anaknya.
Berikutnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dilihat dari kejauhan, dipantau terus, dihitung terus sebagai pemantau. Berikutnya sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi. Ya, posisi kontrol sebagai manajer itu adalah posisi yang paling tinggi, di mana mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini sekali lagi tentang posisi kontrol guru ya. Hasilnya apabila kita contohnya sebagai penghukum, kita posisinya sebagai penghukum, itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Kalau sebagai penghukum, murid akan berkata contohnya, biarinkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya mengulangi kesalahan, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, di sini hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Muridnya akan berkata maafkan saya, dan dampaknya akan merasa rendah diri. Sebagai teman, nanti kalau kita memposisikan sebagai posisi contoh kita sebagai teman, itu akan si murid itu merasa ketergantungan. Enak ya dengan guru ini seperti kayak teman sendiri gitu ya. Dan murid itu akan berkata, kalau kita sebagai posisi teman, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya ternyata begitu ya. Dampaknya kita sebagai teman lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Itu dampak kita sebagai teman. Sebagai pemantau, hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Muridnya akan berkata contohnya, berapa banyak binatang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Contoh pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan di sini Bianti? Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan di sini posisinya sebagai pembuat pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Bu Putri. Siapa yang merasa posisi di sini? Adalah penghukum, ya. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, di sini posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, biasanya saya juga pernah memberikan stiker atau hadiah kepada anak. Dia adalah sebagai pemantau, diukur dengan sejumlah stiker seberapa banyak itu diukur, jadi sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia sebagai manajer. Contoh pernyataan berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, penghukum, ya. Jadi di antara ini, ibu-ibu, di antara sekali lagi siapa yang posisi yang paling tinggi itu siapa di sini? Manajer. Bagus sekali Bu Yanti. Sekarang ini adalah manajer itu posisi paling tinggi, ya. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Berikutnya materinya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan, di mana ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ketiga langkah atau tahapan ini tidak bisa dipisah dan tidak bisa dirubah.
Langkah yang pertama adalah validasi kebutuhan. Di antaranya pertanyaan di dalam tahapan validasi kebutuhan itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di saat kita mempunyai kasus dalam validasi kebutuhan ini, anak itu ditanya dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Terus ada nggak cara untuk melakukan selain itu? Itu dalam tahapan validasi kebutuhan. Tahapan berikutnya, yang menstabilkan identitas dulu ya. Maaf. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Maaf. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam segitiga restitusi itu, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Pernyataannya atau pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tanya kepada anaknya, kenapa kamu melakukan seperti itu, dan jawaban apapun yang anak berikan, kita harus memberikan jawaban yang tidak memojokkan anak tersebut ya, seperti kenapa seperti itu. Misalkan pasti setiap orang itu melakukan kesalahan sebagai manusia. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi saat bertanya kenapa seperti itu, jangan sekaligus memojokkan anak, tetapi bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Yang berikutnya validasi kebutuhan. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Divalidasi, kenapa bisa sampai seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tentunya pada keyakinan kelas ya. Di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai keyakinan apa yang di kelasnya sudah disepakati, diingatkan lagi kepada anaknya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah menyebutkan dengan nilai-nilai keyakinan itu, ditanya cita-cita kamu apa? Tujuan kamu itu untuk belajar itu apa? Untuk sekolah itu seperti apa? Ini ada menanyakan keyakinan supaya yakin, percaya dengan nilai-nilai keyakinan itu, anak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak mendaunkan, menyalahkan anak ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Dari contoh validasi kebutuhan, tujuannya membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival? Contohnya guru berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi anak itu sadar apa yang dilakukannya itu hal yang buruk, tetapi tidak untuk melakukannya lebih. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru untuk bisa lebih baik lagi. Apakah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalkan ada kejadiannya itu memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk bisa berubah besoknya itu
bisa lebih baik tanpa harus melakukan seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini interaksi anak dengan temannya, dengan lingkungannya, ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, nilai-nilai apa yang kita percayai diyakini di kelasnya? Kita kan sebelum masuk ke ajaran baru selalu membuat keyakinan kelas dimulai, ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, disepakati dulu nilai-nilainya dengan pemahaman anak. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, anak itu berpikir bagaimana keyakinan itu bisa berjalan dengan baik. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Pasti semua jawabannya bagus. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi, supaya anak itu membayangkan kalau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, membayangkan apa yang dirasakannya nanti. Nah, itu ada di dalam menanyakan keyakinan. Tentunya keyakinan ini kita ada di kelas sesuai dengan keyakinan kelas, tujuan-tujuannya pun anak-anak memahami dengan keyakinan yang sudah disepakati. Tutuplah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak di sini, mungkin materi tentang budaya positif sudah saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sebagai guru di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut, salut. Salut, salut. Ulala, salut. Selamat siang anakku Alfon. Siang, Bu. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Maaf, Ibu ajak Alfon untuk bicara ngobrol boleh? Teman-temannya sudah pulang tadi. Iya. Sekarang tinggal Alfon. Ibu ingin ngobrol-ngobrol sama Alfon sedikit, boleh ya? Boleh. Boleh. Yang ingin Ibu tanyakan, tadi saat belajar Ibu melihat Alfon sering tidur-tiduran, kayak nggak semangat. Pas dilihat yang lain semangat belajar, kok Alfon beda sendiri. Kenapa ya kalau boleh Ibu tahu, Fon? Soalnya malamnya main HP, Bu. Malamnya main HP. Oh, emang di rumah ada siapa tuh? Nggak ada siapa-siapa, mamahnya ke saudara. Mamahnya ke saudara. Oh, jadi Alfon enak, tenang, nggak ada siapa-siapa. Hingga tidurnya kurang ya. Oh gitu. Kira-kira kalau tiduran di kelas seperti itu boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Iya. Jadi Alfon sudah tahu ya, kalau tiduran di kelas itu tidak boleh saat belajar ya. Kalau istirahat boleh, tapi tadi Ibu lihat saat Alfonnya belajar. Ya, sengaja Ibu tidak tegur dulu, nanti Ibu ajak bicara. Dan sekarang Ibu pengen bicara ya. Jadi Alfon tadi tiduran itu karena semalaman main HP. Iya. Kebetulan di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Kemana mamanya? Ke saudara. Ke saudara. Iya. Alfon masih ingat nggak dengan keyakinan kelas, kesepakatan di kelas kemarin kita? Ingat dikit. Oh, kencengin dong suaranya. Apa saja sih? Yo. Apa? Menghormati siapa? Menghormati guru, apalagi? Bermain. Menghormati teman, menghargai teman ya. Masih ingat kan? Piket. Ya. Terus disiplin,
dalam belajar. Kalau tiduran gitu disiplin enggak? Hah? Enggak. Enggak ya. Jadi Alfon sudah tahu nanti lagi kalau tiduran di kelas itu tidak disiplin, tidak tertib dalam belajar. Kira-kira bagaimana supaya Alfon tidak ngantuk di kelas? Tidurnya harus cepat. Bagus, tidurnya harus lebih cepat ya, karena besoknya akan sekolah ya, tidurnya harus cepat. Cita-cita Alfon apa emang? Polisi. Polisi, bagus sekali cita-citanya. Nah, kalau polisi harus tiduran terus atau harus belajar? Belajar. Belajar yang sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa ya. Nah, jadi Alfon sudah tahu nih, kalau mau jadi polisi itu harus seperti apa ya, harus disiplin dalam belajarnya, menghormati guru ya, jangan sampai Alfon leha-leha, punya cita-cita yang bagus loh menjadi seorang polisi ya. Nah, nanti kalau sudah tahu cita-citanya seperti apa, harus sungguh-sungguh dalam belajar lagi ya. Apakah tidur-tiduran di kelas akan Alfon baik tidak itu? Tidak. Akan diulangi tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi jangan sampai mengulangi lagi. Untuk tidur di sekolah boleh waktu jam istirahat, tapi ingatkan ke temennya, aku mau tiduran dulu sebentar ya. Nanti bangunin kalau udah masuk gitu. Kalau memang benar-benar capek, tapi diusahakan dari rumah tidur lebih cepat, sarapan terlebih dahulu ya nak ya. Mudah-mudahan apa yang Alfon cita-citakan tercapai ya, menjadi seorang polisi. Ibu doakan mudah-mudahan Alfon menjadi polisi yang baik dan benar ya. Mungkin itu saja ya Alfon ya, mudah-mudahan Alfon bisa lebih baik lagi dalam belajar. Oke, terima kasih. Sekarang boleh pulang, teman-temannya sudah pulang. Oke, makasih ya. Halo Arkan, apa kabarnya? Baik, teman-teman tadi sudah pada pulang. Ibu sengaja ingin ngobrol dulu sama Arkan, boleh? 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 Jawab dong. Boleh, duduknya yang baik, duduknya yang tegak. Ya usah takut sayang. Begini Arkan, Ibu ingin menanyakan sesuatu sama Arkan. Kemarin Ibu dengar Arkan tendang-tendang sepatu Farel ya? Iya. Ayo dong suaranya. Iya. Kenapa itu? Kenapa? Kalau boleh Ibu tahu. Iseng. Iseng. Iseng aja. Oh, iseng. Apakah Arkan setiap pulang sekolah tendang-tendang baju itu? Tendang-tendang sendal itu? Setiap hari? Enggak. Cuman kemarin pas nendang ketahuan ya. Iya. Arkan kalau nendang-nendang seperti itu baik nggak sih? Kenapa nggak baik menurut Arkan? Ayo. Kenapa nggak baik? Itu nggak baik ya. Siapa tahu nanti sepatunya hilang, sepatunya rusak ya. Itu nggak baik yang Arkan lakukan itu ya. Nah, yang seperti kita pernah bahas di kelas, kita sudah punya keyakinan, kesepakatan di kelas, kita harus saling apa saja? Menyayangi apa? Teman, apalagi? Keyakinannya di kelas, disiplin, ya. Terus tiap hari Senin sampai Jumat itu apa? Piket, terus hormat, ya. Masih ingat kan keyakinan kelasnya? Ya, salah satunya kita sudah punya keyakinan kelas untuk saling menghormati, menyayangi teman, menghargai teman, ya kan ya? Nah, apakah yang Arkan lakukan itu sudah betul? Nendang-nendang sepatu teman tiap pulang sekolah? Enggak baik. Jadi Arkan nanti tidak boleh lagi nendang-nendang teman, karena takutnya apa yang dikhawatirkan? Sepatunya rusak, sepatunya hilang. Ya. Kalau cita-cita Arkan apa sih emang? Menjadi orang sukses. Ya, subhanallah, menjadi orang yang sukses. Harus bagaimana kalau ingin menjadi orang sukses? Kerja? Iya, apalagi? Harus belajar, karena sekolah, Arkan di sekolah itu akan belajar untuk menjadi orang
sukses seperti cita-cita Arkan. Ibu doakan mudah-mudahan Arkan menjadi orang yang sukses. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi jangan lupa kalau mau jadi orang sukses itu harus apa? Berdoa, belajar, ya, ikhtiar, berusaha. Oke? Arkan janji mau mengulangi lagi apa enggak? Enggak ya. Mudah-mudahan Arkan memenuhi janjinya untuk tidak melakukannya lagi ya kan ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya kan ya. Yang pertama dan terakhir, tidak boleh mengulangi seperti itu. Oke kan? Oke, terima kasih. Sekarang Arkan boleh pulang. Makasih ya. Salam untuk Mama di rumah. Yuk, silakan pulang.